Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan dengan membahas subbab materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Maka sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ada 4 KD. Dari 4 KD ini, indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan. 3.1.2 menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, dalam nilai instrumental Pancasila, dan dalam nilai praksis Pancasila. Yang lain bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, pendahuluan. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. Mari kita lihat bersama-sama. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar. Sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Itulah tadi sila pertama. Mari kita hubungkan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila, khususnya dengan sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk yang pertama memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya,
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kemudian, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam sila ketiga, Pancasila atau Sila Persatuan Indonesia. Ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk yang pertama, menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat di lingkungan sekitar. Kedua, tidak melaksanakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Itulah tadi hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Pada intinya, nilai dasar yaitu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, di mana setiap sila ini memiliki nilai dasar masing-masing. Baik, kita lanjutkan saja untuk yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Apabila Anda menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda dapat identifikasi mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34.
Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara, pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28. Kemerdekaan memeluk agama, pasal 29 ayat 1 dan 2. Pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Kebudayaan nasional Indonesia, pasal 32 ayat 1. Perekonomian nasional, pasal 33, dan kesejahteraan sosial, pasal 34. Ini bisa kalian teladani sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi nilai instrumental. Pada intinya adalah nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai-nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis pada Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilaksanakan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai dasar dan instrumental dari Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sedangkan sikap positif terhadap sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut, sikap positif terhadap sila ketiga yaitu menempatkan persamaan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya adalah sila keempat. Sikap positifnya biasanya dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan masyarakat, dan
menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, dengan sikap positif yang dapat ditampilkan adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, dan menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. Setelah tadi sikap positif dari kelima sila Pancasila itu, semoga dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.